Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Spanning Tree Protocol atau sering juga disebut STP. Nah, apa sih pengertian dari Spanning Tree Protocol itu? Spanning Tree Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk mencegah loop atau bolak-balik dalam jaringan dan menyediakan redundansi jalur, yang mana redundansi adalah pemutusan hubungan kerja karyawan atau duplikasi komponen atau sistem. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke contoh kasusnya. Pertama-tama, teman-teman tambahkan 3 switch. Sambungkan switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dan dari switch 3 ke switch 1. Nah, selanjutnya teman-teman matikan terlebih dahulu untuk ring light-nya. Teman-teman bisa pilih ke option, kemudian preference. Di sini ada show ring light. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kita membuat konfigurasinya, selanjutnya kita akan menentukan blocking port-nya. Yang mana untuk mencari bridge-nya teman-teman harus menentukan dulu priority-nya. Karena di sini untuk priority-nya sama, yaitu 32768, maka di sini kita mencari rules bridge-nya dengan MAC address. Langsung saja kita ke switch yang pertama, CLI. Lalu ketikkan to show interface VLAN, enter. Ada di bagian paling atas yaitu address is. Ini merupakan MAC address dari switch yang pertama. Ini teman-teman bisa langsung copy saja. Lalu simpan di atas switch-nya. Lakukan yang sama untuk switch kedua dan lakukan hal yang sama untuk switch kedua dan ketiganya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa yang akan menjadi root bridge yaitu switch yang pertama, karena ini MAC address-nya yaitu 0009. Sedangkan untuk switch yang kedua yaitu 0060. Dan untuk switch yang ketiga yaitu 000B, yang mana B itu adalah 11 dari angka heksadesimal. Jadi yang akan menjadi root bridge-nya yaitu switch yang pertama. Jadi otomatis untuk port switch yang pertama itu akan menjadi designated port.
Lalu untuk switch yang kedua dan ketiganya akan menjadi non-root bridge. Ini saya akan singkat saja NRB. Selanjutnya kita akan menentukan root portnya, yang mana yaitu port mana yang gampang untuk mengakses ke root bridge. Yang mana untuk switch yang kedua yaitu FA01, dan untuk switch yang ketiga yaitu FA02. Nah, selanjutnya kita juga akan menentukan untuk switch kedua dan yang ketiga yang akan menjadi alternatif portnya. Mana untuk menentukannya yaitu dari switch yang paling kecil akan menjadi designated port, kemudian switch yang lebih besar akan menjadi alternative port. Berarti di sini untuk switch yang ketiga akan menjadi designated port, dan untuk yang switch kedua akan menjadi alternative port. Selanjutnya kita hidupkan kembali untuk Soulink light-nya. Nah, benar ya, untuk switch yang kedua pada port 2 itu menjadi alternative port. Selanjutnya kita akan membahas mengenai COS, yang mana sini saya akan berikan contoh. COS yang pertama 10 MB sama dengan 100. Kemudian yang kedua 100 MB sama dengan 19. Lalu 1 GB sama dengan 4. Jadi di sini kita masukkan saja untuk kabel ini yaitu 100 MB. Di semua kabel yaitu 100 MB. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat pada setiap switch-nya berapakah COS yang dimilikinya. Jadi langsung saja ketikkan Soul Spanning Tree, enter. Nah, untuk COS pada switch yang pertama yaitu 19, yang artinya berarti 100 MB. Kita lihat juga pada switch yang kedua. Sama ya, COS-nya 19. Pada root bridge-nya kita ketikkan Soul Spanning Tree.
sini yaitu untuk FA02 yaitu designated port, dan untuk FA01-nya juga designated port. Setelah itu kita coba untuk hapus kabel yang terhubung ke switch yang pertama dan switch yang kedua. Lalu ketikkan lagi show spanning tree pada box bridge-nya. Di sini untuk alternatifnya akan dan portnya akan menjadi alternatif port. Setelah itu kita hubungkan lagi. Lalu ketikkan lagi show spanning. Kembali. Nah, sudah kembali seperti semula ya. Setelah tadi kita membahas cost, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth. Sini kita langsung saja di sini kita tekan pada switch yang keduanya, yaitu masuk terlebih dahulu ke global konfigurasi, lalu ketikkan interface A01, enter, kemudian ketikkan speed. Nah, untuk mengetahui speed berapa saja yang bisa diakses, bisa pilih tanda tanya. Di sini ada dua pilihan, yaitu 10 Mbps dan 100 Mbps. Namun di sini saya akan menggunakan yang speed 10. Lalu enter. UN. Kemudian ketikkan show spanning tree. Kita coba pas time forward. Di sini jadi berganti ya, yang tadinya alternative port sekarang menjadi root port, dan yang tadinya root port sekarang menjadi alternative port. Sedikit teman-teman bisa pindahkan saja. Lalu kita coba untuk hapus kabel yang terhubung ke switch yang kedua dan switch yang ketiga. Lalu ganti Mbps-nya menjadi 10. Sekarang alternatif portnya berubah menjadi hijau karena kabel yang terhubung ke switch kedua dan ketiga itu putus. Namun kita coba untuk hubungkan lagi. Ganti untuk Mbps-nya menjadi 100 kembali. Kita pas time forward. Ini untuk alternatif portnya kembali menjadi alternatif port. Kemudian kita lihat pada switch yang kedua. Masuk terlebih dahulu ke global konfigurasi. Lalu ketikkan interface FA01. Lalu ketikkan lagi speed. Ini saya akan ganti jadi 100.
100 yang tadinya 10. Lalu ketikkan to show spanning tree. Nah, sekarang untuk alternative port dan root portnya kembali seperti semula. Ini kita pindahkan saja. Nah, mungkin itu teman-teman untuk cara memanipulasi bandwidth atau root port. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi root bridge. Di sini kita coba pada switch yang pertama. Ketikkan spanning tree. Ketikkan spanning tree. VLAN 1 priority. Karena di sini saya kurang tahu untuk prioritinya, jadi ketikkan saja tanda tanya. Nah, di sini ada instruksi, yaitu untuk prioritinya dimulai dari kurang dari 0 sampai 61440. Ini saya akan coba untuk ngasal saja. Tudrakan kreatif. Di sini ada pilihannya. Saya akan pilih yang 28672. Lalu enter. Coba untuk pas time forward saja. Karena untuk priority switch yang pertama itu lebih besar, maka untuk priority switch 3 menjadi alternatif port. Kita coba hapus untuk manipulasi root bridge-nya. Ketika no spanning tree VLAN 1 priority. Enter. Kita coba lihat lagi. Time forward. Sekarang kembali lagi ya seperti tadi untuk alternatif portnya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai spanning tree, sekarang teman-teman kita akan membahas mengenai perpilan spanning tree atau sering juga disebut PSTP. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya-tanya apa yang dinamakan PSTP itu. Nah, PSTP atau perpilan spanning tree adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terbentuknya loop atau bolak-balik dalam jaringan yang terbagi menjadi beberapa jaringan area lokal virtual atau bisa juga disebut VLAN. Nah, mungkin itu sedikit pengertian mengenai PSTP. Nah, di sini kita langsung saja ke praktek untuk PSTP-nya.
Di sini saya akan langsung mengkonfigurasi untuk switch pertama ya. Teman-teman terangkan terlebih dahulu exit, kemudian tambahkan pilihan 2, kemudian pilihan 3, exit, kemudian do show spanning tree. Nah, ini untuk informasi mengenai pilihan 1, kemudian ini untuk pilihan 2, bisa juga spasi. Nah, ini untuk informasi pilihan ketiga. Lalu kita ke switch yang kedua, kita tulis 01 sampai 2, kemudian switch port mode terang, exit, lalu ketikkan, lalu tambahkan pilihan 2, pilihan 3, exit, kemudian do show spanning tree. Untuk switch yang ketiganya juga sama seperti switch yang pertama dan switch yang kedua. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai perpilihan spanning tree, selanjutnya kita akan membahas mengenai manipulasi root bridge pada PPSTP. Pertama-tama teman-teman bisa tambahkan 4 PC, mana untuk di sini tambahkan 2 PC pada switch yang pertama dan tambahkan 2 PC pada switch yang ketiga. Lalu untuk kedua PC ini dibagi menjadi 2 pilihan. Yang pertama pilihan 1 dan pilihan 2. Di sini saya akan beri warna saja agar gampang untuk membedakannya ya. Ini untuk pilihan 1. Ini juga untuk pilihan 1. Lalu yang warna oranye ini untuk pilihan 2. Agar kita tidak pusing, kita bisa pinggirkan saja untuk nama-namanya. Lalu teman-teman bisa ketikkan spanning tree
92 priority. Karena di sini saya kurang tahu, jadi di sini saya akan misal saja ya 2451 enter. Nah, di sini ada pilihannya ya teman-teman. Karena untuk switch ini pilihan, karena untuk switch yang kedua ini priority-nya 32768, maka di sini saya akan pilih priority-nya yang 28672. Sini ganti saja menjadi 28 5 28 6 72, lalu enter. Kemudian ketikkan lagi show enter, lalu enter. Lalu kita konfigurasi pada switch-nya agar isinya menjadi mode akses. Ketikkan interface FA 03 switch port mode akses, enter. Nah, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi untuk priority-nya, sekarang untuk kabel yang terhubung ke switch yang kedua dari switch yang ketiga, yang terhubung ke switch yang ketiga, sekarang tidak on lagi, sekarang sudah menjadi hijau. Lalu kita cek juga pada switch yang pertama dan switch yang ketiga dengan mengetikkan show enter. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk pengujian manipulasi root bridge-nya. Langkah pertama, teman-teman bisa hubungkan dari setiap PC-nya ke PC-PC-nya ke tiap switch-nya. Kemudian tekan lagi interface FA 04 switch port mode access. Lalu untuk switch yang ketiga ini juga sama, kita diakseskan terlebih dahulu untuk isinya. Switch port mode access interface.
Sebelum kita mengirimkan paket dari setiap PC-nya, teman-teman konfigurasi terlebih dahulu untuk setiap PC-nya. Di sini kita langsung kirimkan saja paket dari pilihan 1 ke pilihan 1. Gunakan simulation atau list. Di sini akan mengirimkan paket ARP karena antara pilihan 1 yang berada di switch pertama dan pilihan 1 yang berada di switch ketiga belum saling mengenal. Jadi akan mengirimkan paket ARP. Selanjutnya kirimkan lagi. Nah, setelah ini pilihan 1 akan mengirimkan paket ICMP karena antara pilihan 1 yang berada di switch yang pertama dan pilihan 1 yang berada di switch yang ketiga sudah saling mengenal. Setelah itu di sini akan tertuliskan successful ya teman-teman, berarti sudah berhasil pengiriman paketnya dari pilihan 1 yang berada di switch yang pertama dan pilihan 1 yang berada di switch yang ketiga. Selanjutnya kita coba untuk kirimkan paket di pilihan yang keduanya. Mengirimkan paket ARP ya sama. Setelah mengirimkan paket ARP, sekarang sudah berubah karena sudah saling mengenal, jadi akan mengirimkan paket ICMP.
sekarang sudah sukses ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat spanning tree protokol gunakan 2 switch. Teman-teman tambahkan 2 switch. Lalu sambungkan menggunakan 2 kabel. Setelah itu tambahkan 2 biji. Lalu sambungkan lagi. Setelah jadi seperti ini, teman-teman, kita langsung saja untuk terangkan terlebih dahulu pada setiap switch-nya. Karena di sini saya akan terangkan pada switch yang pertama. Range FA 01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Kita lihat dulu show interface terang. Di sini sudah terang ya untuk port 1 dan port 2-nya. Selanjutnya untuk switch yang keduanya juga kita terangkan terlebih dahulu. Range aku switch port mode terang. Nah, agar tidak lama setelah kita menerangkan untuk switch-nya, selanjutnya kita akan menentukan untuk root bridge-nya. Switch manakah yang akan menjadi root bridge? Yang mana untuk menentukan root bridge-nya itu menggunakan priority. Tapi karena di sini untuk priority-nya sama, yaitu karena di sini untuk priority-nya sama, jadi kita menggunakan MAC address untuk menentukan root bridge-nya. Teman-teman langsung saja ke switch, ke CLI terlebih dahulu, kemudian ketikkan show spanning tree. Ketikkan to show spanning. Lalu teman-teman ketikkan to show interface, pilihan 1, enter. Nah, di sini ada yang
tuliskan address is. Nah, di sini teman-teman langsung kopikan saja. Lalu paste di atas switch pertamanya. Untuk switch yang keduanya juga sama. Kita cari dulu MAC address-nya, exit, lalu ketikkan do show interface di line 1. Tempelkan lagi. Nah, setelah kita mencari MAC address pada kedua switch-nya, kita bisa menentukan bahwa yang akan menjadi root bridge itu switch yang kedua, karena untuk MAC address pada switch yang kedua itu 1, dan untuk MAC address pada switch yang pertama itu E, yang berarti E itu 14. Jadi jika dijumlahkan ini 140. Dan untuk root bridge pada port 1 dan port 2 nya itu akan menjadi designated port. Dan untuk di switch yang pertamanya, untuk port 1 akan menjadi root port, karena port 1 itu port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dan untuk port 2 nya menjadi alternative port. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk manipulasi spanning tree. Interface A02, lalu speed 10, enter, lalu exit. Lalu ketikkan do show spanning tree. Ini teman-teman ketikkan interface FA01, lalu speed 10, exit, lalu ketikkan do show spanning tree. Di sini teman-teman ketikkan interface FA01, kemudian speed 10, enter, exit, lalu ketikkan do show spanning tree. Ini ada yang salah ya. Sekarang untuk FA01 nya menjadi alternatif BLK, yaitu menjadi deblocking-nya. Untuk FA02 nya menjadi root bridge. Nah, di sini kita
selanjutnya kita akan manipulasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk manipulasi root bridge-nya. Nah, langkah pertama, pindahkan terlebih dahulu untuk nama root bridge-nya. Kemudian konfigurasi pada switch yang pertamanya. Dan menghentikan spanning tree pilar 1 root, lalu tanda tanya. Nah, di sini untuk roots-nya ada yang namanya primary dan secondary, yang mana untuk primary itu yaitu untuk mengaktifkan root port di spanning tree. Namun untuk secondary itu untuk mematikan root portnya. Tapi di sini kita akan pilih yang primary. Enter. Kemudian kita lihat konfigurasinya do show spanning tree. Nah, sekarang untuk FA01, untuk FA03-nya menjadi designated port, FA01-nya juga menjadi, karena switch yang pertama ini menjadi root bridge, jadi otomatis untuk port-port yang terhubungnya menjadi designated port. Nah, selanjutnya kita akan ubah untuk FA02 kan sekarang menjadi alternative port, dan untuk FA01-nya menjadi root port. Nah, di sini kita akan ubah agar FA02 menjadi root port dan untuk FA01 menjadi alternative port. Kita langsung saja konfigurasi pada switch yang pertama, switch yang keduanya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai STP port status. Teman-teman, untuk mengaktifkan, untuk merubah port status itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu listening, yang mana untuk listening membutuhkan waktu selama 15 detik. Dan yang kedua yaitu learning, sama learning juga membutuhkan waktu 15 detik untuk bisa menjadi forwarding. Nah, kita coba pada switch yang kedua. Nah, mengetikkan to show span. Kita coba di switch yang pertama. Seperti 3, lalu ke CLI. To show span.
Di sini masih listening. Kita sekarang telah menjadi learning. Nah, sekarang sudah menjadi forwarding. Nah, itu mungkin untuk penjelasan STP port status. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai spanning tree port path. Yang mana untuk spanning tree port path teman-teman akan men-skip bagian listening dan learning untuk melakukan forwarding. Sini langsung saja kita konfigurasi untuk port path-nya. Interface FA03, lalu spanning tree port path. Enter. Nah, di sini untuk Ethernet 03 sudah menjadi port path, namun hanya bisa menggunakan port path pada interface yang tidak trunking, namun hanya bisa menggunakan port path-nya pada interface yang tidak melakukan mode trunking. Sini kita cabut. Sekarang tidak melewati warna oranye dulu, langsung warna hijau karena tadi sudah kita konfigurasi spanning tree port path-nya. Kita coba pada switch yang kedua, cabut, lalu kosongkan lagi. Sini masih orange karena belum mengkonfigurasi spanning tree port path-nya. Kita coba untuk konfigurasi interface spanning tree port path. Nah, tadi kan untuk switch 2 masih orange jika dicabut kabelnya. Sekarang kita coba apakah sudah berhasil. Nah, sekarang sudah berhasil switch 1 dan switch 2 menggunakan spanning tree port path. Nah, mungkin teman-teman itu materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.